Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu usul fikih Dr. Hasanuddin MAG dan Nisrina Mutiara Dewi SESYMH serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Arun Diva selaku moderator dari kelompok 11. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, Muhammad Arif Al-Ghifari. Yang kedua, Andi BC Elona. Kami akan menjelaskan materi usul fiqh tentang perbenturan dalil hukum syara, pendahuluan dan penyelesaian dengan tarjih. Selanjutnya, materi pertama yang akan disampaikan oleh Muhammad Arif Al-Ghifari. Kepadanya dipersilakan. Baik, pengertian ta'arud al-adillah. Secara bahasa, kata ta'arud berarti pertentangan antara suatu dengan yang lain. Wahbah Az-Zuhaili tidak setuju terhadap pendapat sebagian kalangan yang menyamakan antara ta'arud dengan tanaqud. Menurut Wahbah, antara kedua istilah ini terdapat perbedaan. Tanaqud membawa implikasi batalnya suatu dari dua dalil, sedangkan ta'arud hanya menghalangi berlaku hukum yang dimaksud suatu dalil tanpa menggugurkan keberadaan dalil tersebut. Kata al-adilah adalah bentuk plural dari kata dalil yang berarti argumen, alasan, dan dalil. Kajian tentang ta'arud al-adilah khusus dibahas dalam ilmu usul fikih ketika terjadi pertentangan secara lahir antara dua dalil yang sama kuat dalam menunjukkan suatu hukum. Menurut Abdul Wahab Khalaf, secara bahasa ta'arud berarti bertentangannya sesuatu dengan sesuatu yang lain. Adapun secara istilah, ta'arud adalah bertentangnya suatu hukum dengan hukum yang lain yang menghendaki sebuah ketetapan yang sama pada suatu waktu. Ta'arud al-adillah bisa diilustrasikan dengan adanya dua buah dalil hukum. Di samping itu, kedua dalil ini pun menghendaki sebuah hukum yang bertentangan antara satu dengan yang lainnya pada satu waktu yang sama. Setelah itu ada pengertian tarjih. Secara bahasa, tarjih artinya menguatkan. Muhammad Jawad Mokniyah mengartikan tarjih dengan menjadikan sesuatu lebih kuat. Muhammad Al-Jurjani mendefinisikan tarjih secara bahasa sebagai pekerjaan menetapkan salah satu dari dua dalil yang tingkatannya lebih kuat dari yang lainnya. Secara terminologis, Romli S.A. memberikan definisi tarjih secara substansial. Beliau mengatakan bahwa tarjih adalah memilih dan mengamalkan dalil atau alasan yang terkuat di antara dalil-dalil yang tampak berlawanan. Amir Syarifuddin menyebutkan sedikitnya ada 3 buah hakikat tarjih dan sekaligus merupakan persyaratan bagi tarjih, yaitu dua dalil tersebut berbenturan dan tidak ada kemungkinan untuk mengamalkannya, keduanya dengan cara apapun. Dua dalil tersebut sama-sama pantas memberikan petunjuk kepada yang dimaksud. Setelah itu adanya petunjuk yang mewajibkan beramal dengan salah satu dalil tersebut dan meninggalkan dalil yang lain. Baik, untuk selanjutnya materi akan disampaikan oleh Andi BC Elona. Kepadanya dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang kesepakatan para ulama tentang penggunaan tarjih. Yang pertama, para ulama usul fikih bersepakat bahwa pada dasarnya tidak terdapat perlawanan pada dalil nas. Perlawanan tersebut hanyalah didasarkan pada pandangan mujtahid dari segi hasil nas, jadi pertentangan tersebut hanya bersifat sani, bukan qati. 2. Jalan penyelesaiannya adalah lewat tarjih, dengan berpegang pada yang terkuat dan meninggalkan yang lainnya. Yang ketiga, meskipun terdapat perbedaan cara pentarjihan terhadap dalil nas yang berlawanan, namun pada dasar prinsipnya diamalkan adalah yang lebih kuat. Penyelesaian ta'arud al-adillah dengan tarjih. Kajian tentang tarjih erat kaitannya dengan adanya dua dalil yang bertentangan secara sahih dan sederajat. Untuk menyelesaikan pertentangan itu digunakan cara al-jam'u wa al-taufiq. Apabila cara ini tidak dapat menyelesaikan pertentangan antar dua dalil tersebut, digunakan cara tarjih. Dalil yang dikuatkan disebut rajih dan dalil yang dilemahkan disebut marjuh. Para ulama usul fikih menyimpulkan ada dua cara dalam melakukan tarjih. Pertama, al-tarjih bain al-nusus, yaitu dengan menguatkan salah satu nas dari yang bertentangan dapat diamati dari beberapa segi.
yaitu segi sanad, segi matan, segi hukum yang dikandung nas, dan menggunakan dalil lain di luar nas. Dan al-tarji bain al-aqwisah, yaitu dengan tarji dari segi hukum asal, hukum furu, ilat, dan dari segi faktor luar. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya materi akan disampaikan oleh saya sendiri. Saya akan membacakan materi tentang langkah penyelesaian antara Hanafiyah dan Syafi'iyah menggunakan tarjih. Yang pertama, metode Hanafiyah dalam tarjih. Metode ini adalah dengan menguatkan satu dari dua dalil yang bertentangan dengan mempertimbangkan indikator yang mendukungnya. Metode ini baru digunakan apabila tidak diketahui sejarah yang menjelaskan perihal turunnya kedua dalil yang bertentangan. Tarjih dapat dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa ketentuan seperti menguatkan muhkam dan mufasar, ibarat al-nas dari isyarat al-nas, menguatkan dalil yang mengandung hukum mubah, dan menguatkan hadis ahad yang perawinya lebih dobit dan adil dari perawi yang kurat dobit dan adil. Yang kedua, metode Syafi'iyah dalam tarjih. Menggunakan tarjih yaitu menguatkan satu dari dua dalil yang bertentangan karena ada indikator yang mendukungnya. Metode ini digunakan manakala pengkompromian antara dalil yang bertentangan tidak dapat dilakukan. Upaya mentarjih ini dapat dengan 4 cara, yaitu mentarjih dari sisi sanad, mentarjih dari sisi matan, mentarjih dari sisi hukum, dan mentarjih dari sisi lain di luar nas. Mentarjih dari sisi sanad adalah khusus untuk menyelesaikan pertentangan dalil yang terjadi pada sunnah atau hadis. Sekian materi yang saya sampaikan. Alhamdulillah, telah selesai materi yang disampaikan oleh kelompok 11. Semoga teman-teman dapat mengambil manfaatnya. Maaf jika banyak kesalahan dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.